Rudi, Sinta, caranya udah mulai tuh. Halo teman-teman kelas 3 di rumah, apa kabar? Jumpa lagi di program Belajar dari Rumah bersama TVRI. Apa kabar juga buat bunda dan ayah yang hebat yang selalu mendampingi teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Semoga tetap semangat terus ya. Yuk, siapkan buku kerja dan juga alat tulis teman-teman ya. Kalau sudah, mari kita awali belajar hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai belajar, yuk kita lakukan sedikit pemanasan supaya badan kita menjadi lebih rileks dan belajarnya jadi tambah semangat. Ikutin gerakan Kak Jo ya. Yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Arah sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu, tahan leher kalian seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Harus sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5. Ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai deh. Gimana? Sekarang udah lebih rileks kan? Udah Kak, aku jadi tambah semangat belajarnya. Yaudah, kalau gitu sekarang kita bilas mobil ayah ya. Sinta, kamu masih nyiram tanaman. Kita mau pakai selangnya untuk membilas mobil ayah. Kayaknya aku udah cukup deh nyiram tanamannya. Sebentar, aku ambil dulu ya Kak. Ada pelangi. Mana? Nggak ada pelanginya. Bukan di situ, Dot, tapi di sini. Kok pelanginya ada di halaman rumah? Emang pelangi mestinya ada di mana? Di langit lah, Kak. Kata siapa? Kan kita juga bisa menciptakan pelangi. Loh, bukannya pelangi itu ciptaan Tuhan ya, Kak? Itu juga benar. Tapi Tuhan juga menciptakan kita menjadi manusia yang punya akal budi. Sehingga kita bisa melakukan percobaan sederhana yang akhirnya memberi pengetahuan bagi kita bahwa pelangi terjadi karena adanya sinar matahari yang melintasi titik air hujan. Oh gitu Kak, makanya pelangi sering muncul saat hujan ya Kak? Iya betul, bersamaan saat matahari masih ada. Terus kenapa munculnya di halaman rumah Kak? Kan nggak ada hujan. Emang nggak hujan sih, tapi tadi kan Kak Sinta lagi nyiramin tanaman pakai selang air ini. Oh, jadi air yang keluar dari selang itu seolah-olah hujan ya Kak? Betul, tuh lihat. Indah kan? Iya Kak, nggak perlu nunggu hujan dulu. Iya, tapi jangan buang-buang air ya kalau cuma pengen lihat pelangi. Iya, bener tuh. Ini juga kebetulan karena Sinta tadi menyiram tanaman. Nah, kalau sekarang kalian mau tahu lebih lanjut tentang terbentuknya pelangi, Kak Jo punya bacaannya nih. Kita masuk ke sesi membatik nih, Kak. Iya, membatik. Membaca itu asik. Bacaan kali ini adalah membaca terbimbing. Kalian dan juga teman-teman di rumah diharapkan untuk ikut membaca. Yuk, kita baca di dalam. Yuk, yuk. Bagaimana pelangi terbentuk? Bayangkan saat terjadi hujan besar, kamu harus berada di dalam rumah. Beberapa saat kemudian, hujan mulai reda. Perlahan matahari mulai keluar dari balik awan. Cobalah lihat keluar. Pada saat itulah kamu akan melihat pemandangan yang indah. Kamu akan melihat pelangi. Namun, kejadian ini jarang terjadi. Karena biasanya sinar matahari masih terhalang oleh awan. Mengapa demikian? Mari kita baca lebih lanjut. Bagaimanakah cara pelangi terbentuk? Pelangi akan terbentuk jika ada sinar matahari yang melintasi titik-titik air hujan.
Perlintasan sinar itu akan membentuk warna-warna pelangi. Jadi, dua hal penting agar pelangi terbentuk adalah yang pertama, sinar matahari. Lalu, yang kedua, titik-titik air hujan. Pelangi mungkin bisa terbentuk, tetapi belum tentu kami bisa melihatnya dengan jelas. Mengapa demikian? Mari kita baca lebih lanjut. Agar kamu bisa melihat pelangi, kamu harus berdiri pada posisi yang tepat. Pastikan di depanmu ada rintik-rintik air hujan. Pada posisi inilah kamu berada di antara matahari dan hujan. Pada posisi inilah kamu baru bisa melihat pelangi dengan jelas. Ayo kita buktikan. Coba kamu lakukan percobaan sederhana ini. 1. Semprotkan air dengan selang ke arah sinar matahari. 2. Pastikan ada sinar matahari yang bersinar dari belakangmu. 3. Jika arah semprotan airmu tepat, kamu akan melihat warna-warna pelangi. 4. Cobalah ke beberapa arah sampai kamu melihat warna-warna pelangi. Nah, itu dia tadi bacaan terbimbing kita yang berjudul Bagaimana Pelangi Terbentuk. Gimana, Dot? Sekarang sudah paham kan? Sudah, Kak. Kalau sudah paham, coba jawab pertanyaan Kak Jo ya. Teman-teman di rumah juga ikut menjawab ya. Apa yang diperlukan agar pelangi terbentuk? Sinar matahari dan titik-titik air hujan, Kak. Iya betul, lanjut ya. Bagaimana pelangi dapat terbentuk? Ya Sinta? Pelangi akan terbentuk jika ada sinar matahari yang melintasi titik-titik air hujan. Ya, betul sekali. Kalau sinar matahari melintasi titik-titik air hujan, maka pada pelintasan tersebut terbentuklah pelangi. Pertanyaan terakhir ya, di mana kamu harus berdiri agar bisa melihat pelangi? Siapa ya? Sinta deh. Kita harus berdiri pada posisi di mana di depan kita ada rintik-rintik hujan dan di sinar matahari di belakang kita. Iya, betul sekali. Kalian juga bisa membuktikan ini saat kalian sedang menyiram tanaman di halaman seperti yang dilakukan Sinta tadi. Nah, untuk melatih daya ingat kalian tentang bagaimana pelangi terbentuk, Kak Jo sudah menyiapkan beberapa gambar nih. Coba kalian sebutkan ya, urutan yang tepat agar pelangi dapat terlihat. Urutannya adalah B. Matahari, C. Anak-anak, D. Hujan, A. Pelangi. Atau sebaliknya, pelangi terlihat jika A. Pelangi, D. Rintik hujan, C. Anak-anak, B. Matahari. Iya betul urutannya ya. Nah sekarang Dodi, coba gabungkan 4 gambar ini untuk menunjukkan posisi yang tepat agar dapat melihat pelangi. Kayak gini, Kak. Iya, tepat sekali. Jadi, anak-anak harus berdiri di antara hujan dan matahari sehingga mereka bisa melihat pelangi. Kak Sinta lagi ngapain? Ini Kak Sinta lagi ngumpulin alat tulis yang kakak temukan di berbagai tempat di rumah ini. Ternyata banyak juga ya. Oh gitu, Kak. Kita main es tungtung yuk. Ayo, saatnya es tungtung. Berestimasi dan berhitung. Dot, misalkan satu kotak pensil ini berisikan 22 pensil. Kira-kira kalau ada 5 kotak pensil, total pensilnya ada berapa ya? Menurutku kurang dari 100, Kak. Bener nggak tuh? Bener nggak ya? Teman-teman di rumah, apakah perkiraan Dodi masuk akal? Kalau iya, apa alasannya? Kalau tidak, juga apa alasannya? Jadi gimana, Kak? Menurut Kak Cinta, jawaban Dodi masuk akal nggak? Menurut kakak, tidak masuk akal, Dot. Karena 22 bisa dibulatkan menjadi 20. Maka kalau 5 dikali 22, pasti hasilnya lebih dari 100. Iya juga ya. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Apakah hasil yang kalian jawab masuk akal atau tidak?
Lalu mengapa? Kaju, ada nggak sih pelangi yang membentuk sudut sampai 360 derajat? Pelangi bisa sih membentuk sudut sampai 360 derajat, tapi itu fenomena yang sangat jarang. Rata-rata pelangi hanya membentuk sudut 180 derajat. Aduh, Kak Jo sama Kak Sinta pada ngomongin apa sih? Pelangi itu kan bentuknya setengah lingkaran. Kenapa kita jadi pada ngomongin sudut? Itu kan materi yang sedang lo dipelajari. Iya, Dodi lagi mempelajari sudut ya? Nah, kamu tadi udah dengar kan, Kak Sinta bertanya apakah ada pelangi yang membentuk sudut 360 derajat? Menurut kamu, Dot, 360 derajat itu seperti apa? Kalau yang aku tangkap dari pembicaraan Kak Jo dan Kak Sinta itu, Kak Sinta menanya apakah ada pelangi yang bentuknya lingkaran. Jadi sudut 360 derajat itu sama seperti membuat lingkaran, Kak. Nah, itu udah tahu. Berarti sekarang kamu bisa ya menggambarkan 360 derajat itu seperti apa? Gini, Kak. Kita sedang berbicara tentang sudut loh, Dot. Oh, aku tahu. Iya betul, itu sudut 360 derajat. Atau bisa disebut juga dengan sudut satu putaran. Coba lagi, Dot. Sekarang kamu gambar sudut 1/2 putaran. 1/2 putaran. Berarti sudutnya 180 derajat ya, Kak? Wah, kok kamu bisa tahu? Kan 360 derajat berarti 1 putaran. Berarti kalau 1/2 putaran, ya setengahnya 180 derajat. Wah, Dodi keren. Langsung ngerti loh. Coba gambarnya gimana, Dot, kalau 180 derajat? Satu lagi nih, Dot. Kalau sudut 1/4 putaran kayak gimana? Kalau itu aku tahu dong, 180 dibagi 2 kan jadinya 90 derajat. Kayak gini kan? Betul banget, Dot. Kita juga bisa memeriksanya kembali dengan melakukan penjumlahan 90 ditambah dengan 90. Hasilnya sama dengan 180. Iya juga ya. Jika mengacu dalam kehidupan sehari-hari, sudut-sudut ini dapat kita temukan dalam seharian kita loh. Coba Dodi, Sinta bisa kasih contoh apa yang bisa mewakili sudut 90 derajat? Saat jarum jam menunjuk ke pukul 9, Kak. 2 jarum jam membentuk sudut siku-siku. Iya, betul sekali. Kalau sudut 180 derajat, Dodi bisa kasih contoh nggak? Pas kita dipanggil Bunda, Kak. Kalau kita membalikan badan, kita bisa membentuk sudut 180 derajat. Wah, Dodi sering dipanggil Bunda ya. Nah, kalau sudut 360 derajat, sama seperti kita bisa lihat saat kita sedang membuka tutup botol dan memutarnya 1 kali. Nah, ngomong-ngomong, Kak Jo punya hadiah nih buat kalian berdua. Tapi kalian harus ikuti permainan Kak Jo. Asik! Permainan apa, Kak? Sebentar, ada yang perlu diatur dulu nih. Kalian mau bantu Kak Jo kan? Bisa. Emang Kak Jo mau ngapain? Kita coba pindahin kursi ini dulu ya. Nah, jadi gini permainannya. Kak Jo punya hadiah buat kalian di sana. Salah satu dari kalian harus menutup mata dan yang lainnya harus memberikan arahan dengan menggunakan sudut derajat yang mesti ia lakukan. Terus arahkan hingga ia mendapatkan hadiahnya di sini. Kalau berhasil sampai tempat tujuan, kalian berhak mengambil hadiah dari Kak Jo. Gimana? Seru kan? Wah, kayaknya seru nih. Boleh deh. Yaudah, kira-kira siapa nih
yang mau ditutup matanya dan siapa yang memberikan arahan? Kak Sinta aja deh yang ditutup matanya. Biar Dodi yang mengarahkan. Yakin kamu, Dot? Yakin dong. Nah, yaudah berarti udah ditentukan ya. Sinta yang ditutup matanya, Dodi yang memberikan arahan, oke? Nah, Sinta, kamu berdiri di sini. Oke. Ini menutup mata kamu ya. Kamu pakai ya. Nah, ninja. Dodi udah ngerti kan cara mengarahkannya? Kasih contoh dulu dong, Kak. Oke, sekarang kamu melihat Sinta menghadap kemana? Ke tanaman, Kak. Nah, kalau dia maju, pasti dia nabrak tanaman dong. Tugas kamu adalah mengasih tahu Sinta untuk berbelok berapa derajat sehingga ia tidak menabrak tanaman. Lalu kalau Sinta harus maju, kamu tinggal bilang berapa langkah Sinta harus maju atau mundur. Paham gak nih? Oh, gitu. Oke deh. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Kak Sinta, coba berputar ke arah kanan sebesar 90 derajat, Kak. Lalu, maju 1 langkah. Lalu, berputar ke arah kiri sebesar 90 derajat. Maju 1 langkah lagi ya, Kak. Sekarang, coba putar ke kanan sebesar 90 derajat, Kak. Udah. Sekarang, maju 2 langkah, Kak. Nah, sekarang putar ke kanan sebesar 180 derajat. Yakin, Dot? Salah. Putar ke kanan sebesar 90 derajat, Kak. Oke. Sekarang Kak Sinta maju 3 langkah. Selanjutnya putar ke kanan ya, Kak, sebesar 90 derajat. Nah, sekarang maju sebanyak 2 langkah ya, Kak. Kita udah sampai di tujuan deh. Yeay! Wah, kalian keren ya. Kompak banget. Iya dong. Nah, sekarang hadiah buat kita apa nih? Tuh, Laci buka aja. Wah, ada coklat. Asik. Makasih ya, Kak Jo. Iya, itu hadiahnya untuk kerja keras kalian yang sudah semangat untuk belajar terus. Oh iya, teman-teman di rumah juga bisa loh bermain seperti yang tadi kami lakukan. Ajak ayah, bunda, kakak, atau anggota keluarga lainnya. Kuncinya harus kompak ya. Betul banget. Teman-teman di rumah, Kak Jo punya tugas nih buat kalian. Perhatikan gambar ini dan tabel berikut ini. Tugas kamu adalah menggambar besaran sudut sesuai dengan perintah di kolom atasnya. Kakak kasih contoh ya. Gambar 1, putar ke kiri 90 derajat. Putar ke kanan 180 derajat. Putar ke kanan 360 derajat. Oke Dodi, sekarang coba kamu kerjakan gambar nomor 2 ya. Digambar kan, Kak? Iya. Putar ke kiri 90 derajat. Putar ke kanan 180 derajat. Putar ke kanan 360 derajat. Yeay, Dodi hebat. Nah, teman-teman sudah paham cara kerjanya kan? Kerjakan di buku kerja kamu ya. Teman-teman, yuk kita buat pelangi sendiri di rumah kamu. Yang perlu kamu siapkan adalah yang pertama, gelas bening. Yang kedua, kertas kosong. Ketiga, senter. Siapkan juga laporan proyek kamu ya. Isi laporannya terdiri dari judul proyek, alat dan bahan, langkah-langkah, dan hasil kegiatannya.
Setelah itu, tulis juga perasaanmu saat melakukan proyek tersebut. Apakah sangat senang, senang, atau cukup senang? Lalu, bagaimana perasaanmu melihat hasil proyekmu? Apakah sangat senang, senang, atau cukup senang? Hari ini seru juga ya? Seru banget, Kak Ju! Iya Kak, Dodi jadi tahu kalau pelangi bisa muncul di rumah kita karena proses terbentuknya menggunakan rintik air dan sinar matahari. Iya, Kak. Aku juga senang karena kita lebih mengenal sudut 90 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat dengan bereksplorasi sendiri tadi. Syukurlah kalau kalian senang. Iya Kak, lingkungan yang menyenangkan sangat membantu aku lebih memahami materi. Gimana dengan teman-teman di rumah? Apakah cukup menyenangkan juga buat teman-teman di rumah? Pastinya, belajar harus dibuat menyenangkan ya, supaya kita selalu bersemangat saat melakukan kegiatan belajar ini. Nggak terasa, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman di rumah karena sudah mengikuti program belajar dari rumah. Terima kasih juga untuk orang tua atau wali yang selalu mendampingi teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Teman-teman di rumah, kita belajar dari rumah dulu ya. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jaga jarak, dan juga selalu pakai masker untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kita ketemu lagi besok ya. Dadah! Dadah semua! Kita nyanyi lagu balonku yuk. Yuk! Kenapa mesti lagu balonku Kak? Karena warna balonnya seperti warna-warna pelangi. Rupa-rupa warnanya ya Kak? Yuk, 3, 2, 1. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, Merah muda dan biru. meletus balon hijau dor. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, kulegang erat-erat. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.